Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa kembali bermuajah. Tema kita pada siang hari ini tentang adabuna nahwa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adab-adab kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aslinya ini merupakan artikel yang saya susun awal-awal pandemi, kurang lebih tahun 2020 bulan Maret atau April. Dan saya mohon maaf masih berbahasa Arab, ya nanti kita coba terjemahkan. Kita mulai dari muqaddimah dulu. Yu'minul muslim anna hidayatul islam hiya a'zamu min hatillahi allati a'taha Allah li ibadihi. Seorang muslim meyakini bahwasanya hidayah atau anugerah terbesar itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah dari Allah yaitu Islam, di antara semua anugerah yang ada kepada kita, itu anugerah yang terbesar. Kita menganggap istri yang solehah anugerah, iya itu anugerah. Anak yang soleh dan taat, yang sehat, yang lucu-lucu, yang pintar, itu anugerah, iya kita pun mengakuinya. Tetangga yang soleh, yang baik-baik, yang peduli dengan tetangga yang lain, ini juga anugerah buat kita. Termasuk juga tentunya karir di kantor kita yang mulus dan lancar, alhamdulillah itu juga anugerah. Namun dari semua anugerah itu, hidayah Islam adalah anugerah yang terbesar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita dalam salah satu ayat yang disampaikan sering oleh para khatib kita di salat Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di ayat itu ada 3 level manusia, yaitu level mukmin, maka dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita diajak untuk mengupgrade menjadi ittaqullaha haqqa tuqatih. Namun saat yang bersamaan Allah pun juga memberitahu kepada kita, kalaupun kita mati minimal sebagai muslim. Dan kita dilahirkan sebagai seorang muslim, di keluarga yang muslim, di lingkungan yang muslim, semoga kita pun matinya tetap dalam keadaan muslim. Wa hiya risalatun minallahi allati yursiluha rasuluhul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatil linnasi fil alam. Hidayah ini merupakan risalah dari Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh manusia. Dari kalimat ini paling enggak kita ada 2 poin. Yang pertama, bahwa kedudukan Rasulullah hanya mengantarkan saja. Arsala yursilu artinya membawa, mengantarkan, bukan kreator, bukan pencipta, bukan soni, bukan yang menciptakan Islamnya, tetapi Rasul hanya pembawa. Adapun Islamnya sendiri merupakan dari Allah kepada Rasulullah. Di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam mengharamkan madu, Rasul pernah mengharamkan madu. Gara-gara dia minum madu, syahwatnya tumbuh, syahwatnya naik, maka Rasul pun mengharamkan madu. Namun saat itu turunlah ayat yang meluruskan Rasulullah alaihi salatu wassalam, la tuharrimu ma ahlallahu lakum. Janganlah kalian haramkan apa-apa yang telah dihalalkan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwa hak dalam penentuan halal haram pun yang tertinggi bukan dari Rasulullah, tetap kembali kepada Allah. Oleh karena itu Islam adalah Islam, dia bukan Muhammadanism,
sebagaimana tuduhan orang barat kepada Islam, Islam itu isme atau faham yang diciptakan dan sekaligus dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, kita berbeda misalnya dengan Taoisme atau Konfusianisme atau Buddhisme yang memang itu dinamakan sesuai dengan nama para pembawanya. Ya, pernah saya sampaikan di sini mungkin beberapa tahun yang lalu. Dari sisi penamaan saja Islam itu sudah memiliki karakter yang berbeda. Ya, kalau misalnya Hindu itu dikaitkan dengan nama tempat Hindustan. Nasrani pun itu dikaitkan dengan sebuah peristiwa ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapakah penolong agama Allah? Maka Hawariyun, murid-muridnya Nabi Isa menjawab, "Nahnu ansarullah." Kami adalah penolong agama Allah. Nah, dari situlah mereka disebut Nasoro, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan. Yahudi dikaitkan dengan nama salah satu anak dari Nabi Yakub, yaitu Yehuda, yang nanti di belakang hari memiliki keturunan yang paling banyak dan akhirnya menjadi entitas tersendiri yang kita kenal dengan sebutan Yahudi. Nah, Islam bukan dikaitkan dengan nama tempat, bukan dikaitkan dengan nama pembawa, bukan dikaitkan dengan nama peristiwa, tetapi Islam adalah Islam yang memang Allah sendiri yang menamakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Baik. Pelajaran kedua adalah bahwa ilaka fatalinas ini untuk seluruh manusia. Jadi berbeda dengan para nabi yang lain, itu untuk kaumnya masing-masing. Dan hal ini ditegaskan dalam Al-Quran juga. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karenanya sebagian ahli tafsir seperti Imam As-Suyuti, beliau mengatakan kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam itu bukan hanya untuk manusia, tapi untuk kalangan jin. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga diutusnya Rasulullah bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Ya, hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Jin sendiri ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, itu kalangan jin memberikan komentar, inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami ikut mendengarkan Al-Quran yang begitu istimewa. Nah, dari situ bahwasanya kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya untuk manusia hingga sampai untuk bangsa jin. Baik, walidzalik wajibun ala kulli muslim ayyashkura hadhihi ni'mah al-'azimah wa hiya hidayatullah linnas. Oleh karena itu wajib setiap muslim kita semua untuk mensyukuri nikmat ini, ya, nikmat yang agung yang bernama hidayatul Islam. Lalu bagaimana ekspresi rasa syukurnya itu? Jamaah sekalian, Imam Al-Ghazali ini nggak ada di sini. Beliau mengatakan rasa syukur itu ada 3 model, dari yang paling bawah hingga sampai yang paling tinggi. Yang pertama asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillah atau hadza min fadli rabbi. Kenapa beliau mengatakan ini rasa syukur, ekspresi syukur yang paling bawah? Karena sekedar ngucapin alhamdulillah, mau mukmin yang benar atau orang Islam yang jahat pun juga bisa. Bahkan mohon maaf, koruptor sendiri ketika dia divonis bebas misalnya, ya walaupun dia memang korupsi, mungkin ada main belakang dengan oknum pengadilan sehingga dia divonis bebas, saya yakin habis divonis bebas dia akan mengucapkan alhamdulillah juga walaupun dia seorang penjahat, pembegal misalnya. Ketika selamat dari kejaran massa, ya, hingga sampai dia aman nyawanya, pun bisa jadi dia ngucapin alhamdulillah juga gitu. Oleh karena itu, ucapan alhamdulillah ekspresi bersyukur yang paling rendah, yang paling bawah, kata Imam Al-Ghazali. Yang kedua yaitu asyukru bil qalb, bersyukur ekspresinya dengan hati. Maksudnya gimana? Qanaah, puas. Kita berpuas dengan Islamnya kita. Kita nggak butuh lagi dengan yang lain. Kita berpuas dengan hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Kita berpuas dengan hari raya yang telah disediakan oleh syariat ini. Ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik, sehingga kita pun nggak butuh dengan hari-hari raya yang lainnya. Qanaah. Dan dalam masalah harta juga demikian. Oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu syairnya dia pernah mengatakan, idza kunta dzi qalban qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Jika engkau punya hati yang qanaah, punya hati yang puas, maka kedudukanmu dengan para raja di dunia sama.
Karena raja di dunia mereka puas dengan keberadaan apa yang mereka miliki, kita puas dengan kesederhanaan apa yang kita miliki. Sama-sama puas intinya. Maka kata beliau, kita dengan mereka adalah sama. Kemudian jemaah sekalian, wasyukru ala ni'amillah min khisalil mu'mini shadiq. Bersyukur atas nikmat Allah itu salah satu karakter mukmin yang sejati. Jadi salah satu tanda bahwa keimanan kita bagus adalah kita mudah bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sedikit atau banyaknya. Bahkan ya, menurut Imam Ibnu Qudamah ada level yang lebih tinggi dari itu, di saat orang ada yang mampu bersyukur atas musibah. Bersyukur atas nikmat kan biasa, sering kita dengar. Tapi bersyukur atas musibah itu yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh salah satu salaf, Imam Fudail bin Iyad, salah satu guru dari Imam Syafi'i. Dia sholat malam, saat itu dia membaca surat Al-Qiyamah, anaknya diam-diam ngikut dari belakang jadi makmumnya. Ternyata anaknya ketika dengar ayahnya baca surat Al-Qiyamah, ya mungkin kebawa terus dalam pikiran si anak ini, dia pun jatuh pingsan hingga sampai meninggal dalam keadaan sholatnya. Nah, saat itu ayahnya belum tahu kalau di belakangnya anaknya jatuh dan wafat. Dia masih melanjutkan sholatnya. Nah, selesai sholat barulah si ayahnya ini ya kaget, ternyata anaknya ada di belakangnya dalam keadaan sudah wafat, dalam kondisi ya sebaik-baiknya kondisi, yaitu sujud saat itu. Nah jamaah sekalian, di pagi harinya ya biasa orang kalau meninggal tetangga pada takziah. Nah saat itu Fudail bin Iyad memberikan komentar kepada tetangganya yang takziah. Kata beliau, jangan kalian sangka aku sedang bersedih, tapi aku sedang berbahagia. Kenapa bahagia? Bukankah itu musibah meninggalnya anak, tapi musibahnya atau meninggalnya dalam kondisi yang bagus ketika sholat. Itulah kenapa dia berbahagia. Di balik musibah dia tetap bersyukur atas wafat anaknya karena kebaikannya. Jadi bukan begini, karena ada orang tua yang bersyukur atas meninggalnya anak karena kejahatannya. Alhamdulillah tuh anak mati juga, daripada hidup terus bikin jelek nama keluarga. Ada juga yang begitu. Ya seorang ayah bersyukur atas kematian anak karena itu anak selalu bikin jelek nama keluarga. Tentu bukan itu yang kita maksud. Kemudian wa kaifa nashkuru ala hadhihi? Bagaimana cara kita mensyukurinya? Ya hunaka asalibun jayyidatun wa wasailun masyru'ah li yuhaqqiqa hadzal ghayah. Ada cara, ada sarana yang baik untuk mengeksekusi atau merealisasikan tujuan tadi. Ya, wa nusamiha tahta unwan adabuna nahwa Rasulillah. Dalam hal ini kita berikan judul ya adab-adab kita terhadap Rasul. Apa saja itu? Yang pertama, adab yang pertama, al-imanu al-jazim bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal yakin bila syak. Keimanan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan keyakinan yang tanpa ragu annahu khatimul anbiya wal mursalin wala nabiyya wala rasula ba'dah. Bahwa Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir, enggak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ya, saya yakin kita semua udah paham. Ya paling tidak ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita dan yang lainnya supaya mereka tidak gampang diombang-ambing oleh orang yang mencoba-coba menggeser keyakinan ini. Wajib bagi seorang muslim tidak percaya ketika ada orang mengaku dia seorang nabi dan rasul walaupun dia punya sejumlah peristiwa yang aneh yang dia akui sebagai mukjizat misalnya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, wa hadhil aqidah muwafaqatan liqaulihi ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad bukanlah ayah salah satu di antara laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah seorang nabi yang terakhir, seorang rasul yang nabi yang posisinya sebagai nabi yang terakhir. Sebagian kalangan ada yang mengartikan khatama di sini bukan penutup, bukan akhir, tapi mereka mengartikan cincin para nabi. Jadi seakan-akan Rasulullah itu posisinya sebagai hiasan di antara hiasan para nabi dan rasul yang lainnya. Ya sementara ya ahlus sunnah wal jamaah bahkan ijma' umat Islam ya bukan hanya ahlus sunnah, Syiah pun juga mengakui ya dan lain-lain bahwasanya khatamah di sini adalah penutup para nabi. Dan ditambah lagi wa ma warada anin nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala, hadis Nabi ketika dia berkata fi hajatil wada, di haji wada, apa kata Rasul? Innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dikum. Tidak ada lagi nabi setelahku dan tidak ada lagi umat setelah kalian. Jadi kita umat yang terakhir.
Ya, setelah Rasul wafat, maka siapapun manusia yang hidup setelah masa Rasul disebut umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, umat Nabi Muhammad ada dua, ada umatul ijabah, yaitu umat Islam disebut umatul ijabah. Umat yang telah merespon dakwah Rasul, umat Islam, umatul ijabah. Yang kedua ada umatul dakwah, umat yang masih proses dakwah, non-muslim hari ini, dulu dan akan datang. Ketika mereka tetap dalam status non-muslimnya, mereka statusnya umatud dakwah, umat yang masih didakwahi. Nah, jamaah sekalian, kita lanjut lagi. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan wa ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Nah, ini dalil-dalil yang sudah cukup menjelaskan bahwasanya tadullu annahu sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wal mursalin wa qad ajma'al muslimun ala dzalik. Ini sesuatu yang sudah ijma', udah konsensus. Wa man za'ama hunaka nabiyyun wa rasulun ba'dahu faqad kafara bi ittifaqil a'immah. Siapa yang mengklaim adanya nabi baru setelah rasul, adanya rasul baru setelah Rasulullah, maka menurut para imam kaum muslimin bahwa dia adalah telah keluar dari Islam. Itu kalau ada orang yang mengklaim ya. Lalu bagaimana yang diklaimnya? Maksud saya, bagaimana yang ngaku nabi palsunya? Orang lain aja yang mengatakan, misal ada si A ini bilang, itu dia nabi tuh, itu dia rasul tuh. Itu aja bisa membuat pengakuan ini membuat dia keluar dari Islam. Apalagi orang yang mengaku jadi nabinya. Ya seperti beberapa tahun yang lalu di Depok kan ada tuh nabi palsu made in Depok, yang cukup banyak pengikutnya. Ya siapa namanya? Ahmad Mosaddek. Nah, kalau pengikutnya aja bisa masuk kategori ini, maka mereka yang ngaku-ngaku gimana jadinya. Dan kita tahu di dalam sejarah Umar bin Khattab sampai memerangi secara khusus orang yang mengaku nabi palsu itu. Dan di masa sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq juga demikian. Baik, ini yang pertama, adab yang pertama kepada Rasul, yaitu meyakini beliau alaihi salatu wassalam nabi dan rasul yang terakhir. Yang kedua, as-salatu ala nabi, selawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian, mohon maaf jangan sampai selawat kepada nabi ini oleh sebagian orang diposisikan sebagai ini mah orang kampung selawat sama nabi. Loh, selawat sama nabi bukan orang kampung. Ini emang tugas setiap muslim. Mau kampung, mau kota, mau cendekia, mau orang awam, mau laki perempuan, mau anak kecil, mau orang besar, pokoknya dia muslim, dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya jelas. Waqad amarana Allah ayyusalliya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala. Allah telah memerintahkan kita. Jadi bukan RT RW Ustadz Kiai yang memerintahkan, tapi Allah yang menyuruh kita untuk berselawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam fi qaulihi ta'ala, yaitu dalam firman-Nya. Ini ayat sering dibaca biasanya kalau lagi khutbah Jumat atau di hari Jumat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Khususnya di kalimat ini, di kalimat shollu alaihi wasallimu taslima, ini fi'il amr. Selawatlah kalian kepadanya dan berikanlah salam kepadanya. Wa naqalal ulama wal fuqaha al ijma' anna salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun marratan wahidah fil umri. Ada ijma', ada kesepakatan para ulama kita dari zaman ke zaman bahwa kewajiban selawat yang wajib itu hanya sekali seumur hidup. Itu yang wajib. Di luar itu sunnah. Jadi seandainya bapak-bapak tadi ketika disebut nama Nabi lalu kita langsung bereaksi dengan sallallahu alaihi wasallam, itu udah menggugurkan kewajiban seumur hidup kita. Itu yang disepakati. Kita lihat Al-Qurtubi berkata, la khilafa fi anna salata alaihi fardun fil umri marratan. Tidak ada khilafiyah, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa kewajiban selawat di hidup kita, seumur hidup kita adalah sekali. Ini enggak ada khilafiyah. Ada enggak selain itu? Nah, kalau semata-mata pendapat ada. Namun pendapat ini memang istilahnya tidak sejalan dengan pendapat umumnya, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Selawat yang wajib juga ada selain yang sekali seumur hidup, yaitu dikala duduk tasyahud akhir. Di sholat apapun, mau sholat yang 2 rakaat di tasyahudnya, sholat yang 3 atau 4 rakaat di tasyahud akhir, bukan tasyahud yang pertama.
Di tasyahud yang pertama, selawat itu sunnah. Adapun 3 mazhab yang lain mengatakan berselawat di tasyahud itu mau yang pertama mau yang akhir itu adalah sunnah, enggak sampai wajib. Ya. Wa inda Syafi'i anna salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wajibun fi tasyahudil akhiri min kulli shalah. Ya, menurut Syafi'i berselawat kepada Rasul itu wajib juga di akhir tasyahud di setiap salat. Wa dhahabal jumhur sunnah. Adapun menurut mayoritas itu sunnah. Kama qala Ibnul Qayyim fi Jala'il Afham, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Jala'ul Afham. Ini kitab yang menjelaskan macam-macam salawat. Jadi salawat itu bukan hanya salawat Ibrahimiyah. Salawat yang biasa kita baca pas tasyahud ya, itu salawat terbaik emang. Tapi kalimat selawat itu juga banyak sebenarnya, bukan hanya yang biasa kita kenal pas kita baca pas duduk tasyahud itu. Ya, kemudian amma fadilatus salati 'alan nabi liman qailihi azimatun kabirah minha an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyran. Keutamaan selawat itu banyak. Ya, luar biasa, kabirah, azimah. Di sini saya ambil contoh beberapa aja. Yang pertama hadis Sahih Muslim, man shalla alayya wahidah, siapa yang salat kepada Rasul sekali aja, maka Allah akan selawat kepada dia 10 kali. Kita ngomong selawat dengan selawat yang paling pendek misalnya, kata Imam Nawawi selawat paling pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad titik. Itu yang paling pendek. Itu udah sah disebut selawat. Seandainya kita ngucapin kayak begitu, Allah balas dengan 10 selawat dalam hadis ini. Apa arti Allah 10 kali selawat buat kita? Ubay bin Ka'ab mengatakan, yaitu Allah turunkan rahmat dan ampunan untuk orang yang ngucapin sallallahu alaihi wasallam, atau bentuk selawat yang lainnya. Bukan ampunan dari misalnya doa dari sekali lagi ya para ulama atau kiai, bukan, tapi Allah sendiri yang langsung mengampuni kita dengan 10 ampunan di saat kita ngucapin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari hadis Ibnu Mas'ud, Rasul mengatakan aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Manusia yang duduknya paling dekat, yang kedudukannya paling dekat denganku nanti pada hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak mengucapin selawatnya. Maka jamaah sekalian, kalau ada orang atau majelis yang sangat rutin rajin selawatnya, ya kita baik sangkanya mungkin mereka punya target ini. Jadi kalau kita lihat di hadis-hadis itu ada beberapa fasilitas supaya kita bisa berduaan bersama Rasulullah di akhirat, supaya kita bisa duduk atau bersampingan dengan Rasulullah di akhirat. Yang pertama, menyantuni anak yatim. Dalam hadis Bukhari, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nyantunin anak yatim seperti 2 jari ini di surga. 2 jari. Ini simbol dekat banget orang yang nyantunin anak yatim dengan Rasul. Yang kedua, pemimpin yang adil. Ya, dalam hadis Bukhari juga Rasul menceritakan bahwa yang paling dekat duduknya, jalsahnya bersama Rasul di hari kiamat nanti adalah imamul adil, pemimpin yang adil. Dengan semua level kepemimpinan, mulai dari tingkat tertinggi presiden hingga sampai skup yang terendah, anggaplah RT atau mungkin kepala rumah tangga, dia adil. Nah, yang ketiga ini, orang yang banyak selawatnya kepada Rasul, mereka pun juga dapat fasilitas untuk bermujawarah ma'a Rasulillah, mujawarah bertetanggaan bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang pelit adalah orang yang jika namaku disebut di hadapannya, dia tidak berselawat. Bukan pelit kepada Rasul, karena Rasul kalaupun kita enggak selawat, bahkan kalau 2 miliar umat Islam enggak pernah selawat, Rasulullah tidak rugi. Rasulullah tidak turun kedudukannya. Posisinya sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin enggak pernah berubah. Kedudukannya sebagai penghulu para nabi enggak pernah jadi berubah. Jadi bakhil di sini pelit kemana? Arahnya ini ke kita, karena kita jadi pelit sama diri sendiri, karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan atau peluang mendapatkan 10 selawat dari Allah dan peluang untuk berduaan atau berdempetan, bertetanggaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna bakhil seperti yang diterangkan oleh para pensyarah seperti Al-Munawi, As-Suyuti dan yang lainnya. Baik. Wa hunakal awqat allati tustahabbu shalah ala nabi alaihi salatu wasalam kama jaa fi sunan. Ada waktu-waktu istimewa, waktu-waktu tertentu spesifik yang disunahkan untuk berselawat. Ya, minha contohnya fi tasyahudis shalah, tasyahud, sudah kita bahas tadi.
Yang kedua ba'dal azan, setelah azan. Ini juga dianjurkan berselawat. Yang ketiga inda dukhulil masjid wal khuruj minhu, ketika masuk masjid dan keluarnya. Jadi di hadis Bukhari itu panjang sebenarnya. Cuman di Indonesia itu doa didiskon, dipotong, diajarkan oleh guru-guru kita sekedar Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kan kayak gitu ya. Ya nggak salah sih, emang itu juga doanya. Atau ketika doa keluar dari masjid, biasanya kita hanya membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebenarnya itu hadisnya panjang. Diawali dengan selawat, ditutup, diakhiri ketika keluar juga dengan selawat juga. Indah doa, ketika doa, ada sahabat Nabi doa langsung nembak ke poin yang dia minta. Maka Rasul pun memanggil dan diajarkan tata krama doa. Di antaranya adalah dahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Terserah mau pakai innal hamdalillah, mau alhamdulillahirabbil alamin, pokoknya pujian. Dan pujian terbaik adalah yang ada dalam Al-Qur'an. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Itulah kenapa kita jangan kaget kalau sebagian orang ada yang berdoa mengawali dengan membaca Al-Fatihah. Itu jangan dibid'ahkan. Bahkan itu menjadi salah satu sebab dikabulkannya doa dalam hadis Sahih Muslim. Ya, malaikat berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, abshir bi nurain." Berikan kabar gembira kepada umatmu tentang datangnya dua cahaya. Apa dua cahaya itu? Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah, wal khawatim surat Al-Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah, dua ayat akhir surat Al-Baqarah. Dan tak ada orang yang meminta kecuali dengannya, melainkan Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Sehingga kata Imam At-Tibi dalam kitab Mishkah mengatakan bahwa salah satu etika dan adab berdoa adalah membaca Al-Fatihah, yang dengan itu Allah kabulkan doanya. Maka ketika ada acara atau apa, ya, membaca Al-Fatihah lalu berdoa, itu jangan dibid'ahkan. Itu ada sunnah dalam hadis Sahih Muslim tadi dan penjelasan para ulama. Baik. Kemudian apa lagi? Yaitu Yaumul Jum'ah. Kalau Yaumul Jum'ah ini jelas ya, emang hari Jumat kita dianjurkan berselawat. Ada sunnah kaum salaf yang lain yang juga di hari Jumat. Seperti misalnya melakukan akad nikah di hari Jumat. Itu juga dianjurkan. Ya, para ulama kita dari mazhab arba'ah, 4 mazhab mengatakan sunnah. Tidak ada hadis khusus sebenarnya, tetapi dalam rangka tabarruk bil Jum'ah, mengambil manfaat dan keberkahan hari Jumat. Kemudian juga bersedekah di hari Jumat. Tidak ada hadis khusus tentang sedekah hari Jumat sebenarnya. Tetapi karena kemuliaan hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, maka para salaf pun melakukan. Contohnya misalnya ya Imam Ibnu Taimiyah, walaupun dia enggak generasi salaf, Ibnu Taimiyah itu khalaf dia. Ibnu Taimiyah diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, dia saban ke masjid menuju sholat Jumat, dia tuh enggak langsung ke masjid. Tapi matanya lihat-lihat ke kanan kiri, ngeliat ada fakir miskin enggak, kalau ada dia akan ngasih. Kebiasaan kaum salaf, orang soleh terdahulu kayak begitu. Maka jamaah sekalian, silahkan kalau kita pengen sedekah di hari Jumat, karena memang ada contohnya dari generasi terbaik umat ini. Kemudian ba'da takbiratul tsaniyah fi salatul janazah, setelah takbir kedua di salat jenazah. Ini pun sudah kita ketahui. Indal ijtima' fil majalis, ngumpul di majelis. Bahkan ketika bubar dari majelis pun disunahkan membaca sholawat. Cuman kebiasaan ini kalah tenar dengan kebiasaan membaca hamdalah dan kafaratul majelisnya. Padahal itu juga disunahkan. Hadisnya banyak. Dianjurkan ketika di ujung majelis kita membaca sholawat juga. Juga ada satu kebiasaan kaum terdahulu, para sahabat punya kebiasaan kalau lagi ngumpul rame-rame, kemudian mereka pun berpisah satu sama lain, mereka akan membaca surat Al-Asr. Dan surat Al-Asr ini yang kita baca saat kita kecil dulu, anak-anak kita habis pengajian, itu merupakan kebiasaan para sahabat Nabi. Tapi hari ini kayaknya udah jarang banget orang pakai membaca surat Al-Asr di akhir majelis. Kayak gitu nggak kira-kira? Udah jarang orang pakai kan? Padahal itu kebiasaan di generasi sahabat Nabi. Dan itu sunnah. Bahkan tokoh dari Albania, Syekh Al-Albani pun mengatakan itu sunnahnya kaum salaf. Ya. Inda dzikri ismihi alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika disebut nama Nabi. Tadi sudah kita sebut dalilnya ya. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk yang ketiga, adab yang ketiga. Ihya'us sunnatihi, menghidupkan sunnahnya. Al-yaum, hari ini, ya'ishul muslimun fi asil gurbati anis sunnati nabawiyah fi kathirin min jalanibil hayah. Hari ini kaum muslimun hidup di masa keterasingan dengan sunnah. Jadi sunnah Nabi itu menjadi sesuatu yang istimewa banget karena asing. Bukan hal yang jamak dilakukan oleh banyak orang.
Ya, saya pernah diundang di sebuah tempat nggak jauh dari Jakarta, belum daerah pelosok-pelosok banget gitu. Ternyata ada jamaah yang nggak tahu kalau akekah itu sunnah. Yang mereka tahu sekedar kalau punya anak itu ya nasi kuning doang udah. Itu di masyarakat kita, bukan orang pelosok. Kalau orang pelosok mungkin kita maklum, mungkin informasi nggak dapat di sana. Banyak ustadz-ustadz yang mungkin nggak sampai ke pelosok. Tapi orang yang sekitar Jabodetabek aja masih ada yang memahami tidak ada akekah, nggak sunnah, atau malah nggak ngerti, baru dengar. Karena yang mereka tahu hanya sekedar nasi kuning saja begitu. Maka ini zaman kita seperti itu. Nah, uniknya di sisi lain, wa fi nahiyatin ukhra hum ya'ishuna bi sunani ghairil muslim. Di sisi lain kaum muslimin lebih dekat dengan sunnahnya kaum non muslim. Dengan sunnahnya sendiri nggak kenal, dengan sunnah ghairul muslim dia kenal. Contoh gampang, mohon maaf, ketika nama mah udah bagus, Ibrahim dipanggil Bram biar keren katanya. Hasan jadi Hansen, Aisyah jadi Isya, yang penting shin masih ketinggi, masih ada begitu. Akad nikah pakai cara Islam, tapi begitu walimahnya, pestanya standing party. Ya kita bingung mau makan sambil berdiri begini, lihat bangku kagak ada. Ya padahal yang datang pada pakai peci, pada jenggotan, udah pada tua, jidat hitam tapi makan berdiri kayak begitu. Ya, nah ini masalahnya sering terjadi kayak gitu. Hatta sebagian ustadz pun ketika menikahkan anaknya di gedung khususnya itu jarang ada bangku yang tersedia. Ya, bangku mungkin ada di pojok-pojok, tapi nggak memadai untuk undangan yang dia undang sebanyak mungkin 1000 lebih. Ya, tapi undangan nikah di kampung-kampung, alhamdulillah masih banyak bangku. Tapi sayang dibarengi dengan dangdut, itu dia masalahnya gitu, kalau di kampung-kampung. Ya ada plus minusnya. Ya baik ya mas sekalian, ini salah satu contohnya aja. Ya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin fatabatumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara qal faman. Jadi ini prediksi Rasulullah. Rasul bilang nanti akan datang zamannya kita umat Islam bakalan ngintilin ya kaum sebelum kalian. Ya sejengkal, sehasta, pokoknya pelan-pelan banget sampai mereka masuk lubang biawak, kalian masuk juga. Lubang biawak badan kita gedean badan kita. Kenapa kita masuk juga? Kok kayaknya kesannya maksain? Ya maksain karena kesannya mereka lebih hebat, lebih maju, lebih keren. Ya sehingga ya mentalitas orang kalah biasanya akan ngikut orang yang menjajahnya gitu. Lalu Rasul ditanya, al-Yahud wa Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Rasul yang kita ikutin? Nabi mengatakan faman, ya siapa lagi begitu. Baik. Wa amma fadlu ihya'i sunnah an-nabawiyah la siyama fi akhir zaman kama na'ishu fi. Adapun keutamaan menghidupkan sunnah apalagi di akhir zaman kayak sekarang kita nih, ya. Hunaka fadlun kabir wa ajrun karim. Ada keutamaan besar dan pahala yang luar biasa liman yuhiha bagi orang yang menghidupkannya. Walaupun kecil, sekedar apa? Sekedar sunnah ngucapin tashmid. Apa tashmid? Yarhamukallah. Itu kan sunnah yang kita nggak temui pada agama lain tentang itu. Dan budaya ini sudah cukup banyak umat Islam meninggalkan. Paling yang ngerti sama pengajian aja. Ya begitu bersin, ya asyu misalnya kan, alhamdulillah, yarhamukallah. Dan nggak sedikit umat Islam yang bersin aja udah nggak ada alhamdulillahnya. Kita temennya nungguin nih orang yang mau alhamdulillah. Pernah ngalamin Pak kayak gitu? Kita nungguin dia alhamdulillah, tapi nggak ada alhamdulillahnya. Jadi kita mau yarhamukallah juga kagak bisa, karena syarat yarhamukallah adalah fahamidallah kata Nabi. Ya idza atosa fahamidallah kata Nabi. Jika seorang bersin dan dia ngucapin alhamdulillah, ya fa'atishu, maka hendaknya fasyamithu, engkau bertasmid untuk dia. Baik. Apa aja? Yang pertama Rasul bilang dzakarahumun nabi bil ghuraba. Orang itu dijuluki dengan ghuraba. Orang-orang terasing. Orang-orang terasing bukan orang yang lari dari masyarakat, nyempil, menyendiri, bukan. Tapi orang yang menghidupkan sunnah disebut orang terasing sama Nabi. Kita lihat hadisnya, bada'al islamu ghoriban wa sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul dianggap aneh, nanti akan datang masanya Islam dianggap aneh lagi, maka beruntunglah orang-orang aneh tersebut, orang-orang asing tersebut. Tuba secara makna ada dua. Pertama beruntung, makna kedua dia salah satu lokasi di surga. Ini diterangkan oleh para ulama sejak masa sahabat. Tuba itu nama satu daerah di nama salah satu tempat klaster lah kita anggap di surga. Sehingga fatuba lil ghuraba artinya surga lah buat orang yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, thumma bayyana an-nabi anil ghuraba fi riwayatin ukhra, lalu Nabi pun menjelaskan ghuraba itu siapa sih? Kata Rasulullah, alladzina yuslihun ma afsadan nas min ba'di min sunnati.
yaitu orang yang ketika orang banyak yang rusak, dia tetap menghidupkan sunnah Rasul. Orang nggak kenal sama sunnah Nabi, dia ngidupin. Dalam hadis yang lain, alladzina yuhyuna sunnah wa yu'allimunnahan nas, orang yang menghidupkan sunnah lalu ngajarin ke orang lain. Mengajarkan nggak kudu dengan verbal, tapi dengan ngasih contoh juga mengajarkan. Bapak-bapak masuk ke masjid bersama teman-teman kita, ya lagi ada perlu ke masjid misalnya. Tak satu pun yang sholat tahiyatul masjid kita doang. Kita masih nggak bilang-bilang, kita nggak bilang-bilang, sholat dulu, enggak. Kita hanya sholat aja 2 rakaat langsung. Hal itu membuat yang 3 orang atau berapa orang yang liatin kita jadi mikir, oh iya belum tahiyatul masjid. Maka mereka pun keluar dulu wudu, lalu mereka pun ikut juga ke masjid. Maka kita walaupun nggak pakai ngajak secara verbal, tetap dapat nilainya. Remeh memang, tapi ternyata kata Rasul, ini guroba, yuhyuna sunnah wa yu'allimunnahan nas. Ya, mereka menghidupkan dan juga ngajarin ke orang lain. Kemudian mahabbatullah, dapat cintanya Allah. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, fattabi'uni, ikutilah Rasul, yuhibbukumullah. Niscaya Allah pun mencintai kamu. Yang terakhir, ini mohon maaf masih banyak banget sebenarnya, kita baru bahas 3 poin. Yang terakhir, ajru khamsin ashabin nabi. Dapat pahala sama dengan 50 sahabat Nabi. Menghidupkan sunnah Nabi di akhir zaman kayak kita, nilainya sama kayak 50 sahabat Nabi. Seandainya 1 aja sahabat Nabi, ini amal kita ya, di upgrade senilai dengan 1 aja sahabat Nabi, udah girang banget kita. Ya, karena sahabat Nabi kan dijuluki oleh Rasul sendiri, khairun nas, manusia terbaik. Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Di Quran juga dipuji, kuntum khairar ummatin, kalian umat yang terbaik. Itu tentang sahabat. Ternyata ini bukan 1 doang, 50 sahabat Nabi, nilai kita sama mereka. Kita lihat hadisnya. Inna min waraikum ayyamus sabr. Nanti setelah zaman kalian, zaman sahabat maksudnya, akan datang hari-hari penuh kesabaran. As-sabru fihi mislu qabdi ala al-jamr. Kesabaran menjalankan Islam, menghidupkan sunnah di masa itu sama seperti megang bara api. Orang megang bara api, genggam bara api, ya siapa yang kuat lama sih? Megang dikit, kita lepas, megang dikit, lepas. Itu tanda betapa berislam di masa itu resikonya banyak. Mulai dari resiko dikatain soalim, mulai dari resiko dikatain apalagi ekstrim barangkali gitu, atau fanatik. Malah zaman sekarang disebut radikal dan seterusnya. Jadi ribet kita. Ya mau ini salah, mau itu salah. Ya kata Rasulullah itu akan datang masa-masa itu. Li'amilin fihi mislu ajin khamsina rajulan ya'maluna misla amalihi. Nah, nanti buat orang yang melakukan itu, amal-amal tadi itu, dia nilainya sama dengan 50 laki-laki yang melakukannya. Nah, di situ Nabi belum ngasih tahu 50 laki-laki itu yang siapa. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajil khamsina minhum?" 50 laki-laki itu laki-laki di antara sesama mereka sendiri. Kata Rasulullah, "Ajil khamsina minkum." Bukan, tapi 50 di antara kalian. 50 sahabat Nabi. Maka di saat bapak-bapak negor anak, makan lagi, duduk ayo, jangan jalan kalau makan, duduk sama bapak sama ayah sini. Itu kan sunnah, adab yang ringan sebenarnya. Ternyata yang kayak begini pahalanya sama dengan 50 sahabat Nabi yang seperti itu. Maka jamaah sekalian, azanahuyakum, ini betapa luar biasa ya kemudahan-kemudahan di manusia zaman ini yang diberikan oleh syariat supaya sampai para sahabat Nabi. Sebagai penutup saya sampaikan sebuah hadis. Rasul begini ngomong, "Asyiku ihwani," kata Rasul, "saya kangen sama saudara-saudara saya." Sahabat Nabi terbelalak kaget. "Loh, emang kita bukan saudaramu wahai Rasul?" Kata Rasul, "Kalian sahabat saya." Lah, lalu siapa yang saudaranya Nabi itu yang mana jadinya? Maka Nabi mengatakan, "Man amana bi wa lam yulhikuni," yaitu orang yang beriman kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa denganku. Bapak-bapak termasuk semuanya. Karena kita belum pernah ketemu Rasul, tapi kita mengimani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Walam bisawab, mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya nggak tahu apakah ada diskusi, tinggal malah udah jam 1 lewat kalau di sono. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, salawat dan kafaratul majelis. Alhamdulillah bil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bikurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.